Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana dengan rahmat dan karunia-Nya serta curahan nikmat demi nikmat-Nya kepada kita seluruhnya, sehingga di malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita dalam rangka kita mempelajari agamanya, dalam rangka kita mempelajari agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Di mana kita berharap bahwa semoga dengan apa yang kita lakukan ini Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya dapat memudahkan kita seluruhnya untuk bisa berjalan, melangkahkan kaki kita dengan mudah untuk menapaki jalan menuju surganya, untuk dapat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baiklah adik-adikku sekalian, di malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, yakni kita akan membahas tentang kitab Sirah Nabawiyah, di mana kita sudah masuk pada pembahasan perdebatan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kaum musyrikin Quraisy, di mana kaum musyrikin Quraisy ini telah menempuh berbagai macam cara, berbagai macam upaya untuk menggagalkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah salah satu metode yang mereka lakukan, yaitu dengan mendebat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkara-perkara yang mereka perselisihkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3 perkara besar, yaitu perkara ketauhidan, kemudian perkara kerasulan, dan perkara hari berbangkit. Di mana kita telah menyampaikan pada pertemuan yang berlalu tentang perkara hari berbangkit. Dan di malam hari ini kita akan masuk pada pembahasan
dalam persoalan risalah. Mereka mempersoalkan masalah kerasulan. Mereka diliputi perasaan syubhat. Syubhat ini maknanya kerancuan, ketidaktetapan, bukan sesuatu yang benar, rancu dalam berpikir. Mereka diliputi syubhat, yaitu kerancuan dalam keadaan mereka mengenal betul dengan dan mengakui tentang kejujuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sifat amanah dan tingginya kebaikan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka kaum musyrikin itu dalam keadaan ragu betul tentang kerasulannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal mereka tahu sendiri bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling jujur, manusia yang paling amanah, dan manusia yang paling banyak melakukan kebaikan demi kebaikan. Ini semua dikarenakan mereka meyakini bahwa tingkat kenabian dan kerasulan terlalu agung dan tinggi untuk diberikan kepada seorang manusia. Maka manusia tidak pantas menjadi seorang rasul, sehingga menurut mereka, menurut keyakinan mereka, rasul itu bukanlah dari kalangan manusia. Jadi mereka kaum musyrikin Quraisy itu beranggapan bahwa manusia itu tidak pantas menjadi seorang rasul. Yang pantas itu dari kalangan malaikat. Ini adalah pemikiran-pemikiran mereka yang merupakan pemikiran-pemikiran yang tidak masuk akal, bukanlah pemikiran yang benar. Jadi ini adalah tata cara berpikirnya kaum musyrikin. Mereka menganggap bahwa kerasulan itu terlalu agung, terlalu mulia kalau disandarkan kepada manusia, tidak pantas. Harusnya yang menjadi rasul itu malaikat. Dan ini adalah salah satu bentuk pemikiran yang bodoh. Maka ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan tentang kenabian dan kerasulan beliau, serta mulai mendakwahkan Islam, mengajak untuk mengimaninya, maka orang-orang musyrik Quraisy pun merasa heran dan aneh. Mereka mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Furqan ayat 7. Kaum musyrikin berkata, yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an, mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan-jalan di pasar-pasar? Mengapa tidak turun kepadanya seorang malaikat agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dengan dia? Jadi orang musyrik itu heran, kenapa kalau dia Rasul itu, kenapa dia juga masih berjalan-jalan di pasar, masih makan, masih melakukan aktivitas sebagaimana layaknya manusia, menikah juga. Kenapa tidak ada malaikat yang bersamanya untuk mengingatkan manusia? Jadi mereka menginginkan yang menjadi rasul itu adalah malaikat. Kemudian dalam surah Qaf ayat 2, mereka, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari jenis mereka sendiri, yaitu seorang manusia. Maka berkatalah orang-orang kafir itu, ini adalah suatu yang aneh. Dalam ayat yang lain, tidaklah Allah menurunkan sesuatu apapun kepada manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang ucapan-ucapan mereka. Mereka berkata tidak mungkin Allah menurunkan sesuatu, yaitu wahyu, kepada seorang manusia, karena menurut mereka manusia itu tidaklah pantas untuk menjadi seorang rasul. Yang pantas hanyalah seorang malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sungguh telah membatalkan keyakinan mereka itu.
Allah Subhanahu wa taala bantah tentang keyakinan-keyakinan yang jahat ini, persangkaan yang buruk ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada mereka tentang kisah-kisah para nabi terdahulu, juga dialog yang terjadi antara mereka dengan kaumnya dan kaum para nabi itu. Dan mereka, kaumnya para nabi-nabi terdahulu juga itu berkata dalam keadaan mengingkari kerasulan para nabi-nabi mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang dialognya antara nabi-nabi terdahulu dengan kaumnya. Sama seperti antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kaum musyrikin Quraisy. Jadi kaumnya nabi-nabi terdahulu juga mengatakan, in antum illa basyarum misluna. Kalian itu tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Jadi kaumnya juga berkata kepada nabi-nabi mereka bahwa kamu itu juga manusia seperti kami. Tidaklah pantas kalian itu menjadi seorang rasul karena kalian itu juga manusia seperti kami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 2. Allah Subhanahu wa taala katakan, rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, kami tidak lain hanyalah manusia seperti kalian, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Jadi setelah mereka berkata kepada Nabi dan Rasul Allah bahwa kalian itu hanyalah seorang manusia, maka mereka pun para Rasul itu mengatakan, betul, kami ini hanyalah manusia seperti kalian. Namun Allah Subhanahu wa taala beri karunia kepada hamba-hamba yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala berikan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Jadi betul para rasul itu adalah manusia juga. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan dia kelebihan dari manusia yang lain sebagai seorang manusia yang mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul. Sebagai manusia yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepadanya wahyu-wahyunya untuk disampaikan kepada manusia yang lain. Tidak semua manusia diberikan amanah dan kepercayaan yang seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Hanyalah manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para nabi-nabi dan rasul itu juga mengakui bahwa kami ini manusia seperti kalian. Manusia biasa. Kami makan seperti kalian makan. Kami tidur seperti kalian tidur. Kami berkeluarga seperti kalian berkeluarga. Tidak ada perbedaan dari sifat kemanusiaan itu antara kami dengan kalian. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lebihkan beri karunia kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Ini maksud Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut. Kemudian maka para nabi dan rasul seluruhnya dari golongan manusia, jika seandainya rasul itu datang sebagai seorang malaikat, jika seandainya rasul itu dari malaikat, maka hal ini tidak bisa memenuhi tujuan maslahat kerasulan, di mana manusia tidaklah bisa mencontoh kepada malaikat. Jadi di sini mulailah terbantahkan akar-akar atau metode-metode cara berpikir mereka, keyakinan-keyakinan mereka bahwa andai kata manusia itu dari rasul, andai kata rasul itu dari kalangan malaikat, maka niscaya tujuan kerasulan itu tidak akan bisa tercapai. Karena hakikat dari pengutusan rasul itu kepada manusia agar supaya manusia itu bisa mencontoh tata cara hidupnya,
agar supaya manusia itu bisa mengikuti sunnah-sunnahnya, agar supaya manusia itu bisa mengikuti segala macam bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Rasul tersebut. Jadi kalau dia dari kalangan malaikat, siapa yang mampu mencontoh malaikat kira-kira? Siapa yang bisa mengikuti malaikat? Malaikat bisa terbang. Lalu kalau malaikat bisa terbang, bagaimana kita bisa mencontohnya? Malaikat tidak makan. Siapa yang mampu mencontoh malaikat? Maka kalau begitu, hilanglah hakikat dari tujuan terutusnya para rasul itu. Kalau dia dari kalangan malaikat. Malaikat tidak memiliki nafsu. Malaikat tidak menikah. Siapa yang mampu tidak menikah? Kemudian malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mampu untuk tidak melakukan dosa sama sekali? Satu pun dosa dia tidak lakukan. Siapa yang mampu mencontoh malaikat untuk tidak melakukan dosa-dosa? Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sungguh anak Adam itu melakukan dosa siang dan malam. Manusia itu melakukan dosa siang dan malam. Siang dan malam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat ya adik-adikku sekalian, ucapan para nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ucapan para nabi itu adalah hak, benar. Tidak bisa kita katakan nabi itu berbohong. Ada manusia yang bisa tidak berdosa, tidak mungkin, mustahil. Kalau nabi sudah katakan, maka kita harus yakini. Tidak mungkin itu tidak benar. Nabi katakan semua anak Adam itu melakukan dosa siang dan malam. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga katakan, maka sebaik-baik yang berdosa adalah yang taubat, yang melakukan perbaikan. Setiap dia berdosa, dia taubat. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan pintu-pintu taubatnya, senantiasa membentangkan tangannya untuk mengampuni hamba-hambanya yang melakukan dosa di malam hari, kemudian dia bertobat di siang harinya. Yang melakukan dosa di siang hari, kemudian dia bertobat di malam harinya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa buka pintu taubat untuk hamba-hambanya. Kalau Rasul itu dari kalangan malaikat, untuk apa Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat? Sebab kita harus mencontoh malaikat. Malaikat tidak berdosa. Untuk apa dibuka pintu taubat? Karena manusia itu penuh dengan dosa, banyak dosa-dosa yang dia lakukan di siang dan malamnya, maka Allah Subhanahu wa taala pun bukakan pintu-pintu taubat untuk hamba-hambanya. Jangankan kita, adik-adikku sekalian, jangankan kita, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan, aku beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam seharinya 100 kali. Nabi kita, Nabi yang sudah dijamin masuk surga, bahkan tidak ada satu manusia pun yang dapat membuka pintu surga kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara itu, di samping itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari berapa? 100 kali. Jadi inilah bantahan untuk pemikiran orang-orang yang musyrik, orang-orang yang tidak mau mengakui bahwa Rasul yang Allah utus itu dari kalangan manusia. Dan sebagaimana orang-orang musyrikin, kaum musyrikin, mereka mengakui bahwa Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, Musa alaihissalam, semua mereka itu adalah para rasul dan mereka adalah manusia. Maka sejatinya mereka tidak punya alasan untuk terus-menerus mempertahankan
syubhat kerancuan mereka dalam berpikir. Akan tetapi mereka memunculkan syubhat yang lain. Mereka mengatakan, apakah Allah Subhanahu wa taala tidak lagi bisa mendapati orang yang bisa memikul risalahnya, kerasulan, kecuali anak yatim yang miskin itu, kecuali Nabi. Jadi setelah syubhat mereka terbantahkan, maka muncul lagi syubhat baru, muncul lagi pemikiran-pemikiran baru yang lebih busuk lagi, lebih jelek lagi, lebih rancu lagi. Mereka mengatakan, ya kalau memang benar Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya dari kalangan manusia, mereka mengatakan, lalu apakah Allah Subhanahu wa taala itu tidak dapat melihat bahwa kerasulan itu tidak pantas bagi orang-orang yang yatim, orang yang miskin, sementara Nabi ketika itu beliau adalah terlahir dalam keadaan yatim. Beliau masih di kandungan ibunya, ayahandanya beliau meninggal. Jadi beliau lahir dalam keadaan yatim. Kemudian beliau mulai dari kecil hidupnya miskin. Beliau diasuh oleh paman-pamannya setelah ibunda beliau meninggal. Diasuh oleh kakeknya, pamannya, sampai beliau dewasa. Jadi mereka kaum musyrikin mengatakan, bukankah di negeri ini, di Mekah ini banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang yang terkenal, ternama, banyak para tokoh-tokoh. Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu tidak memilih mereka, tidak menunjuk mereka untuk menjadi rasul? Kenapa Allah itu menunjuk orang-orang yang lahir dalam keadaan yatim dan menjadikan orang-orang yang miskin itu sebagai rasul? Mereka menganggap Allah salah pilih kalau begitu ya. Kalau begitu Allah salah pilih dong. Ini tata cara berpikirnya orang-orang musyrik kafir yang bodoh. Mereka menganggap seharusnya rasul itu dari kalangan orang-orang yang kaya, walaupun sifatnya jelek, dari orang-orang kaya yang sombong, dari orang-orang yang ditokohkan. Mereka beranggapan demikian. Hal ini, cara berpikir atau ucapan-ucapan mereka ini, Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an, dalam surah Az-Zukhruf ayat 31. Allah Subhanahu wa taala katakan, mengapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada seorang pembesar dari salah satu dari negeri ini? Jadi mereka mengatakan seharusnya Al-Quran itu diturunkan dari kalangan orang-orang yang ditokohkan, orang-orang kaya atau para pembesar. Kenapa harus dari kalangan orang miskin dan yatim lagi? Mereka tidak mau menerima bahwa Nabi SAW lah yang Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai pengemban amanah kerasulan itu. Mereka mungkin menganggap bahwa terlalu mulia pekerjaan ini untuk seorang yang yatim. Mereka iri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai membantah akal jahat-jahat mereka. Allah Subhanahu wa taala mulai bantah pemikiran-pemikiran mereka yang bodoh ini. Allah Subhanahu wa taala katakan, ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Apakah mereka yang berwenang membagi-bagi rahmat dari Rabbmu? Di sini Allah Subhanahu wa taala bantah mereka, apakah kalian itu wahai orang-orang musyrik yang membagi-bagikan rahmatnya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala? Apakah kalian itu orang-orang musyrik yang pantas menunjuk bahwa inilah orangnya yang pantas yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai rasul? Apakah kalian itu yang punya hak tentang perkara yang seperti itu? Di sini Allah Subhanahu wa taala bertanya dengan pertanyaan yang sudah diketahui jawabannya, bahwasanya tidak.
rahmat Allah Subhanahu wa taala itu, Allah Subhanahu wa taala mengetahui kepada siapa seharusnya rahmat kerasulan itu dia berikan. Siapa manusia yang lebih pantas untuk menerima kerasulan? Siapa manusia yang lebih cocok untuk mengemban amanah kerasulan ini? Ini maksud dari ayat tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala katakan, apakah mereka yang memiliki wewenang untuk membagi-bagi rahmat dari Rabb-Mu, yaitu bahwa wahyu, Al-Quran atau kenabian serta kerasulan adalah rahmat dari Allah, dan Allah Subhanahu wa taala tahu bagaimana membagi-bagikan rahmatnya itu, di mana dia seharusnya meletakkannya, kepada siapa dia berikan dan kepada siapa dia haramkan rahmatnya itu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala katakan, Allah Subhanahu wa taala lah yang lebih mengetahui siapa yang lebih pantas untuk menerima kerasulan ini. Jadi kerasulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya itu bukanlah diukur dari kekayaan, bukan diukur dari ketokohan, bukan diukur dari kekuatan, bukan diukur dari kedudukan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan tugas kerasulan itu kepada hamba-hambanya yang sanggup memikul amanah besar ini, yaitu dari hamba-hambanya yang memiliki kejujuran yang sangat tinggi, sifat amanah yang sangat agung, dan yang memiliki kesabaran yang sangat besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 124, Allah Subhanahu wa taala katakan, Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang langsung bantah mereka bahwa bukan urusanmu itu wahai orang-orang musyrik untuk menetapkan siapa yang paling pantas untuk diberikan kerasulan, tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang memiliki hak tersebut. Kemudian telah diketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar diutus kepada semua jenis manusia. Jadi dengar adikku, ini adalah ilmu yang sangat besar. Jadi Nabi kita itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus bukan hanya untuk orang-orang Arab, bukan hanya pada kaumnya di Arab atau di Madinah, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia dari sejak zamannya sampai akhir zaman, sampai dunia ini kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh alam. Beda dengan nabi-nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu, mereka diutus hanya untuk kaumnya. Kaum yang lain tidak berlaku risalah mereka, kerasulan mereka. Tidak berlaku syariat-syariat yang dibawakan oleh mereka, tidak berlaku untuk kaum yang lain. Misalnya kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang bersamaan dengan kaum Nabi Lut. Mereka sama-sama memiliki tugas kerasulan dan mereka sama-sama memiliki syariat. Syariat itu hanya berlaku pada kaum-kaum mereka sendiri, tidak berlaku untuk semua manusia. Jadi Nabi kita ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerasulannya itu berlaku untuk semua manusia dari sejak zamannya sampai akhir zaman, sampai dunia ini kiamat. Jadi ini perbedaan Nabi kita dengan Nabi dan Rasul yang terdahulu, yang lainnya. Di mana Nabi-Nabi dan Rasul terdahulu itu mereka hanya ditugaskan untuk membimbing umat mereka saja.
di negeri mereka saja, bukan untuk kaum yang lain. Akan tetapi Nabi kita semua jenis manusia, baik dari yang berkulit putih sampai yang berkulit hitam, baik manusia yang berpostur tubuh besar maupun yang kecil. Kalau dia manusia, diberlakukan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuknya. Baik dia itu orang di negara ujungnya dunia maupun di pokoknya semua manusia yang ada di muka bumi ini tanpa kecuali berlaku untuknya syariat Islam. Kalau dia tidak mengikuti Islam, maka hukumnya sesuai dengan hukum yang ditetapkan oleh syariat Islam. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala membantah semua syubhat-syubhat mereka dan telah dirontokkan segala macam pemikiran-pemikiran bodoh mereka, mereka pun menempuh cara lain. Ada lagi, selalu saja ada akal-akalnya untuk membantah, untuk ingin menggagalkan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mulai menuntut ditampakkannya mujizat-mujizat dalam rangka menantang dan mencari-cari kelemahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bergulirlah antara mereka dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam polemik dan dialog yang beberapa di antaranya nanti akan diceritakan insyaallah taala. Jadi dia mulai mencari letak kelemahannya Nabi, kekurangannya Nabi. Mereka sudah mulai menuntut karomah, keanehan-keanehan dari Nabi. Mereka menuntut mukjizat-mukjizat sebagaimana Nabi dan Rasul Allah terdahulu punya mukjizat-mukjizat. Misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam, mukjizatnya apa? Tidak mampan dibakar oleh api. Nabi Musa alaihissalam, mukjizatnya apa? Terbelah lautan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi? Nabi Isa alaihissalam, mukjizatnya apa? Menghidupkan orang mati. Bukan hanya menyembuhkan, bisa menghidupkan orang mati biiznillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mulai menuntut dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini mukjizat-mukjizat sebagaimana Nabi dan Rasul Allah terdahulu punya mukjizat. Ayo, apa yang bisa kamu lakukan? Nabi terdahulu punya mukjizat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Mana mukjizatmu? Kalau memang kamu adalah Nabi dan Rasulullah, mana mukjizatmu? Perlihatkan kepada kami. Coba lihat. Padahal mereka itu, adik-adikku sekalian, kaum musyrikin itu bodoh sekali. Mungkin kepalanya itu, otaknya ditaruh di pantat. Mereka itu kenapa kita katakan bodoh? Mereka itu betul-betul mengakui bahwa apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baca dari Al-Quran mampu membuat hati mereka terpukau dan tidak bisa menandingi keindahan bacaan Nabi ini. Mampu membuat mereka tidak sadarkan diri kalau mereka betul-betul menghayati kalimat-kalimat yang dibacakan oleh Nabi berupa Al-Quran. Kenapa mereka tidak mampu memahami bahwa ucapan itu adalah wahyu yang merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak ada manusia yang bisa menandingi Al-Quran. Karena tidak ada manusia yang bisa membuat Al-Quran yang semisal seperti Al-Quran. Kenapa mereka tidak mampu memahami bahwa kalau begitu Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi adalah itulah mukjizat. Itulah mukjizat. Karena tak ada satu manusia pun selain Nabi yang mampu membuat Al-Quran, yang mampu merangkai kata-kata sehingga bisa menandingi Al-Quran. Tidak ada. Dari zamannya Nabi sampai sekarang Allah Subhanahu wa taala tantang dalam surah Al-Baqarah. Allah tantang mereka. Maka silahkan kalian panggil semua penolong-penolong kalian, semua orang-orang hebat kalian untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran. Allah tantang. Namun sampai sekarang tidak ada satu manusia pun, bagaimanapun gelarnya, bagaimanapun cerdasnya, doktornya dokter,
profesornya profesor, dia kumpulkan satu gudang titel berapapun banyaknya titel, dia tidak akan mampu membuat yang semisal dengan Al-Quran. Tidak ada. Bagaimanapun hebatnya orang-orang kafir itu menggagalkan dakwah Nabi, bagaimanapun hebatnya mereka ingin menyaingi Al-Quran, mereka tidak ada yang mampu. Sampai sekarang sudah ribuan tahun mereka berupaya untuk mengacaukan Al-Quran atau berupaya untuk menandingi Al-Quran, mereka tidak ada yang bisa sampai sekarang. Lalu kenapa mereka tidak mau berpikir dengan pemikiran yang bagus, yang sehat? Kenapa mereka tidak mau mengakui bahwa Al-Quran itulah mukjizatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebuah bacaan yang sangat indah, sebuah bacaan yang mampu mengusir syaitan, sebuah bacaan yang merupakan obat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu syifa, obat, penyembuh bagi penyakit yang di sini. Ini, penyakit yang di sini. Apa ini? Dada, penyakit hati. Al-Qur'an penyembuhnya. Penyakit yang didatangkan oleh syaitan, Al-Qur'an juga penyembuhnya. Baik adik-adikku sekalian, ini ya sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.